Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat 5 Al-Farabi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Nah, ketemu lagi kita di hari Senin tanggal 23 November 2020. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema komponen ekosistem pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan segala urusan kita dalam mengerjakan tugas. Anak-anak, muatan imtak kita hari ini adalah surah Ar-Ra'd ayat 4. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian anak ibu guru mampu menjelaskan perubahan pada rantai makanan. Kemudian yang ketiga, anak ibu guru mampu menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Kemudian anak ibu guru mampu menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Anak-anak, coba amati hewan berikut ini ya. Nah, salah satu ciri khas konsumen adalah memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Tahukah kamu bahwa konsumen dapat memakan lebih dari satu makhluk hidup? Contohnya adalah elang, seperti gambar di samping. Coba sebutkan contoh konsumen lain yang memakan makhluk hidup lebih dari satu. Nah, selanjutnya hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terdiri atas beberapa rantai. Nah, di sini contoh rantai makanan, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, selanjutnya hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut adalah contoh-contoh dari jaring makanan. Nah, terlihat ya nenek ibu guru di mana yang memakan padi itu bukan hanya belalang saja, melainkan ada tikus. Kemudian yang memakan belalang itu bukan bunglon saja, melainkan ada katak. Kemudian yang memakan tikus itu bukan ular saja, melainkan ada elang. Nah, cara memakan ini disebut dengan jaring makanan yang saling terhubung, yang saling banyak memakan. Ini yang disebut dengan jaring makanan ya. Nah, menjelaskan hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo anak-anak, gambar sebuah jaring-jaring makanan yang berasal dari makhluk hidup berikut ini. Coba perhatikan. Nah, kira-kira yang memakan padi itu apa ya? Nah, yang memakan padi itu ada tikus, ulat, kemudian belalang. Nah, siapa yang memakan tikus? Nah, yang memakan tikus ada elang, ular. Nah, yang memakan ayam siapa? Yang memakan ayam ada ular, kemudian elang. Kemudian yang terakhir siapa? Yang terakhir ada elang. Nah, anak-anak, di dalam rantai makanan terjadi saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pengurai akan berpengaruh terhadap pangan ekosistem. Menurutmu apa yang terjadi jika populasi belalang di sebuah ekosistem meningkat? Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi? Apa dampaknya jika populasi ular pada rantai makanan itu punah? Nah, apa yang terjadi jika ular akan punah? Nah, maka yang akan terjadi adalah tikus semakin banyak, kemudian padi semakin hilang, semakin punah ya, padinya ya, karena tikus tidak ada yang memakannya. Otomatis padi para petani itu akan hancur dimakan oleh tikus, karena yang memakan tikus itu tidak ada lagi. Oke, biar anak-anak lebih paham, simak video berikut ini ya.
cantik sekali suasana hari ini. Dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cangkrik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Yap. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Wus. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah. Aduh, nggak kuat. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Tema 5, subtema 3, KD 3.5 dan 4.5 yang berjudul Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang kedua, pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, kita akan mempelajarinya satu persatu. Jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar berikut ini. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 diantaranya adalah sebagai berikut.
Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama, kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, dan ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian ada wortel. Wortel di sini sebagai produsen dimakan oleh kelinci sebagai konsumen pertama, kemudian kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen kedua, dan serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen yang ketiga. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih dan atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Keseimbangan ekosistem tersebut dapat menyebabkan adanya rantai makanan. Bila ekosistemnya terganggu, maka terganggunya pula rantai makanan. Rantai makanan merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem, tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem ladang berikut ini. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem tersebut akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, maka keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular dalam ekosistem sawah adalah populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya adalah jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, maka produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular, karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya adalah ular yang seharusnya memakan tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Saya beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu membuat kolom utama untuk menuliskan judul teks yang kamu baca. Yang kedua, menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, membuat kolom tambahan untuk setiap ide pokok yang telah kamu temukan. Kemudian, taruhlah garis yang menghubungkan ide pokok tersebut dengan kolom utama.
Yang kelima, kamu dapat merubah penjelasan singkat pada setiap ide pokok. Kemudian yang keenam, membuat peta konsep pada kertas tugasmu. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak ibu guru kerjakan soal-soal berikut ini dan jangan lupa membacakan basmalah, yaitu open your book please, page 76, number 1, 2, 3, and 4. Oke, anak-anak ibu guru, thanks for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. Thank you. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.